minggu kemarin kita ulang tahun gereja Tuhan. Begitu bersemangat kita semua ya saudara. Dan biarlah pesan-pesan daripada ulang tahun gereja kemarin Bapak Gembala menguatkan kita untuk kita terus menjadi garam dan terang dunia. Dan hari ini saya mau berkata bahwa biarlah kita minta Tuhan untuk biarkanlah roh kita jangan letih lesu, tapi biarlah kita terus bersemangat, minta roh untuk roh kita terus menyala-nyala untuk tetap berada di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Minta roh itu agar kita tetap menyala-nyala. Jadi jangan padamkan semangat kita. Jadi untuk roh yang menyala-nyala kita perlu apa? Minta dia saudara untuk kita bekerja, kita kuat dalam Tuhan. Baik, di minggu terakhir ini saudara, kita secara global, secara umum, kita bangsa Indonesia lagi mengalami hal yang sangat tidak nyaman saudara. Benar, mungkin kita di daerah kurang terasa, tetapi di kota Jakarta begitu terasa sekali. Dan mungkin kita lihat dari televisi, kita lihat dari berita-berita yang ada, saudara, sangat mencekam dan tidak enak. Bahkan saya bukan sempat khawatir, saya sangat khawatir. Anak saya ada di Jakarta dan saya sambil telepon, kamu gimana? Dia bilang, mama, hari Jumat kemarin kita suruh cepat-cepat pulang. Lalu dia bilang, aku sempat beli makananku beberapa untuk persediaan karena takut tidak kondusif dan Grab tidak ada untuk membawa makanan dan sebagainya. Saya bilang, saudara, secara manusia kita takut, benar, kita khawatir, kita cemas, bahas secara umum. Dan begitu juga di dalam, itu juga akan mempengaruhi di dalam hidup kita, benar, kita merasa ketakutan, bagaimana? Kalau situasi begini terus nih, kita mau bagaimana? Keadaan kita mau bawa kemana? Itu akan mempengaruhi di dalam pekerjaan kita, di dalam semuanya. Dan kalau pekerjaan kita tidak menghasilkan segala sesuatu, itu juga lagi mempengaruhi secara kecil di dalam rumah tangga kita. Mau bagaimana masa depan ini? Oleh sebab itu, saudara, lewat hal ini, saudara, lihat kecemasan, ketakutan, ketidakberdayaan ini, izinkan saya akan membawa satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema itu, mendapatkan kekuatan dan sukacita sejati cuma ada di dalam Tuhan. Mendapatkan kekuatan dan suka sejati cuma ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa menjaminnya. Ada amin. Bahkan kalau dilihat situasi secara umum sudah tidak cemas Bapak. Bahkan kita merasa pemimpin kita yang bisa mungkin ada perlindungan. Justru sekarang, minta maaf, DPR justru sekarang orang sudah tidak percaya, sudah tidak mau. Yang kita merasa rakyat kita dilindungi. Tidak ada jaminan di sana, saudara. Bahkan mungkin situasi ini kita tidak bisa. Bahkan orang berkata, orang-orang yang punya aset saja banyak atau punya penyimpanan mulai getar-getir. Segala sesuatu yang menjadi jaminan hari-hari ini dunia tidak dapat menjamin saudara untuk berada dalam kekuatan dan kekhawatiran. Tidak ada. Cuma di dalam Tuhan. Baik, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Kenapa dia sampai bisa berikan statement kepada kita bahwa dia bisa mendapat kekuatan dan kemenangan ini cuma di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11, 12 dan 13. Tetapi menjadi ayat kunci bagi kita di dalam ayat 13. Kita buka sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-13, 12 dan 13. Baik, semua sudah mendapatkannya. Amin. Oke, saya akan bacakan ya. Kukatakan ini bukan lagi karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dan segala perkara ini tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 sebagai ayat kunci kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, waktu Paulus menulis
keadaan ini, dia berkata kepada kita, waktu dia memberikan kekuatan bagi sidang jemaat di Filipi, dia memberikan surat ini, dia berada dalam keadaan yang bagaimana, saudara? Apa enak-enak saja? Tidak, saudara. Firman Allah mencatat, surat ini ditulis Rasul Paulus, dia berada dalam kondisi, berada dalam penjara, berada dalam sesuatu yang tidak enak, saudara. Tetapi dia bisa berkata kepada umat Tuhan bahwa jangan engkau, segala perkara dapat kamu tanggung di dalam dia, memberikan kekuatan. Dia masih memberikan kekuatan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 4, di situ dia bisa berkata kepada kita, sebelum saya masuk menjelaskan lebih jauh, bahkan dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekalipun, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Dia menekankan kepada jemaat, bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacita ini dia katakan waktu lagi tepuk-tepuk tangan di gereja kah? Tidak, saudara. Justru di dalam keadaan sulit, di dalam penjara, tapi dia bisa berkata bersukacita. Apa rahasianya sampai Rasul Paulus bisa berkata bersukacita di dalam penjara? Apa rahasianya, saudara? Saudara, untuk mengatakan sesuatu penghiburan kepada orang lain, kalau kita tidak ada aman-aman saja, itu butuh effort yang double, atau butuh kemampuan, atau butuh kekuatan iman yang double, saudara. Minta maaf kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin Bapak Gembala, Mama Novi, kami semua anak-anak Tuhan, ada banyak kadang-kadang masalah datang kepada kita, tetapi tidak ada mungkin jemaat datang, tidak ada. Kalau jemaat sampai datang, baru atau telepon kita baru bilang, cuma tanya, Bapak Beni, kamu baik-baik? Enggak, saudara. Yang pasti kalau kita angkat telepon itu atau orang datang, yang pasti mereka bawa masalah, saudara. Bawa problem untuk kita sama-sama mendukung. Itu. Dan tetapi di dalam keadaan bagaimana, kadang-kadang kita di dalam keadaan sakit pun, kita kadang-kadang duduk bangun dan kita masih bisa berdoa, Tuhan, tolong orang ini sembuh. Padahal kita dalam keadaan demam. Atau mungkin suasana hati kita, tapi kita juga berdoa, Tuhan berikan dia kemenangan sukacita. Kenapa kita bisa melakukan itu? Saya bisa merasakan apa yang Rasul Paulus rasakan. Karena apa? Dia tahu. Karena bukan kekuatan yang dia berikan, bukan dari dia, tapi cuma dari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Nah, itu yang saya bisa katakan bahwa yang Rasul Paulus katakan, dia tahu bahwa kekuatan atau penghiburan yang diberikan bersukacita atau engkau harus kuat, itu bukan berasal dari dia. Cuma di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan yang sejati, saya katakan, atau sukacita sejati, yaitu dapat di luar Tuhan. Buat situasi, kondisi apapun kita, jangan pernah engkau taruh sukacitamu atau keadaan kebahagiaanmu di luar Tuhan. Karena itu akan begitu saja, tidak akan membuat engkau tenang. Benar? Apa situasi? Taruh uang, kita taruh uang di bank aja kita was-was, saudara. Kita taruh uang di bank aja kita gak aman, saudara. Semua gak aman, gak ada yang bisa menjamin itu. Baik, saudara, ada beberapa poin yang saya lihat di sini. Apa yang surat tulis gambarkan sebelum saya terangkan di Filipi 4 ayat 13 ini, saudara, untuk menghadapi segala keadaan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi segala keadaan di dalam hidup kita, menghadapi situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya dari tadi saya dengar pujian-pujian tadi, saya sudah bisa melihat ini semua ini pujian, ini menggambarkan ke firman saya ya. Padahal kita nggak kode. Jangankan itu, baju aja kita nggak janjian, semua pakai baju hitam, saudara. Itu dari pakaian saja kita ada connect. Apalagi kan saya lihat, pujian ini menunjukkan satu kekuatan. Tapi firman hari ini juga akan berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan yang sejati itu. Tetapi kenapa Rasul Paulus, kembali sedikit, kenapa Rasul Paulus bisa menghadapi menghadapi segala keadaan hidupnya itu, hidup sebagai orang percaya, saudara, tidak berjalan seperti mulus-mulus saja. Dia tidak untuk menghadapi situasi yang ada ini, saudara, sekali lagi kita butuh pengalaman rohani bersama Tuhan. Pengalaman rohani yang bagaimana, saudara, agar kita bisa melihat dia punya kekuatan. Tanpa pengalaman rohani bersama Tuhan, saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang kalau saya pakai kata gampangan gak enak ya. Kita menjadi orang Kristen yang tidak kuat di dalam Tuhan tanpa mengalami pengalaman rohani.
Saya ingin tanya dulu, waktu Paulus mengalami pengalaman yang begitu dahsyat bersama Tuhan, baru dia bisa katakan bahwa tenang, bersukacitalah karena Tuhan. Karena dia mengalami pengalaman, dia pernah di dalam pelayanannya dia pernah masuk berjalan berkali-kali, bahkan kapalnya karam. Tetapi di dalam situasi itu dia tahu tangan Tuhan tolong. Jadi dia berkata kepada jemaat Filipi, apapun situasimu, tetap tenang, bersukacita. Jadi butuh pengalaman rohani di dalam perjalanan bagaimana kita melihat kuasa Tuhan itu. Saudara dikasih Tuhan, tanpa pengalaman rohani kita gampang sekali ambil tindakan-tindakan bodoh. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya berbicara tentang masalah, tantangan, tidak enak kalau kita tidak singgung oleh Bapak Ayub, saudara ya. Apa yang terjadi dengan Ayub, saudara? Ketika Ayub menghadapi tantangan, masalah yang begitu besar, saudara, firman Allah berkata, saudara, di dalam Ayub 42 ayat 5, dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, maksudnya dia bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi waktu dia melalui penderitaan itu, akhirnya dia mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Saudara, sampai di sini saya mau bilang, titik di mana waktu saudara bilang Tuhan itu baik. Waktu engkau berada dalam keadaan aman. Titik di mana waktu kita bilang kita bisa bersaksi Tuhan itu baik. Atau kita bersyukur, titik di mana? Titik di mana pada saat saudara dan saya tidak aman-aman saja, baru kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Benar? Benar? Bagaimana kita tidak punya pengalaman rohani? Kita berkata bahwa Tuhan itu penyembuh. Kalau kita tidak lewat sakit penyakit yang berat, baru kita bisa berkata, Allah penyembuh kita. Ada amin. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya ada tantangan, jangan pernah kita berpikir negatif dengan Tuhan. Ada amin. Karena pengalaman-pengalaman itulah yang membawa saudara dan saya memahami apa yang disebut dengan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Tanpa pengalaman kita teruji, kita belum tahu, saudara. Kita tidak bisa bilang Allah itu mencukupkan saya dalam kekurangan kalau kita belum pernah merasa lapar, saudara. Benar? Kita merasa bagaimana kita berdoa dan minta Tuhan berkat, dan tiba-tiba Tuhan kasih berkat di situ. Disitulah kita bilang apa? Tuhan kita luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Ada amin, ada amin. Dan Ayub pun mengalami itu, saudara. Ayub bilang, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi waktu dia lewat badai, lepas badai, saudara, dia bilang dia mengerti apa yang dimaksud dengan penderitaan itu. Waktu saudara dan saya mengalami situasi yang gak enak, keadaan yang tidak nyaman, di luar daripada ekspektasimu, ingat bahwa Tuhan engkau tidak sendiri, engkau terus bersandar kepada Dia. Ada amin. Firman Allah berkata, Ayub kenal Tuhan. Di dalam ayat 30, saya mencatat sedikit contoh di sini. Di dalam ayat 38 bilang begini, maka dari ayat 39, ayat 38 ya. Di dalam ayat pertama itu dia bilang, maka dari dalam apa? Dalam badailah. Dia apa? Ayat 38, ayat 38 coba. Maka dari dalam badailah. Ayub. Ayat 38 pertama. Maka dari dalam badailah Tuhan siapa? Tuhan menjawab Ayub, saudara. Saudara, sebenarnya kita sebagai orang percaya paling senang kalau kita tenang-tenang, kita doa enak, jawab enak, itu tenang ya. Tapi cara kerja Tuhan gak kayak gitu, saudara. Suka atau tidak gak kayak gitu. Kita tidak bisa melihat tangan kuasa Tuhan itu kalau tidak ada badai. Bahkan Ayub bilang apa? Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam masalah saudara dan saya lah, engkau lebih tahu Tuhan kita yang hidup itu. Ada amin? Ada amin? Jangan pernah seuson dengan masalah ya hari ini, amin. Tapi jangan cari-cari masalah juga. Amin. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau bilang bahwa kita kembali ke Paulus. Paulus berkata bahwa aku mengerti apa itu kekurangan. Aku mengerti apa itu susah. Aku mengerti semua. Aku mengerti apa itu kekenyangan. Aku mengerti apa itu kelaparan. Dan pada saat dia bicara begitu, baru dia masuk ke dalam ayat 13 poin yang kita baca. Dia bilang apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya.
Saudara, tidak heran kalau ayat ini menjadi ayat favorit banyak orang, salah satu saya. Ini menjadi ayat pegangan saya. Waktu mulai awal saya bertobat sampai titik ini salah satu ayat favorit saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tapi dengar baik, ada banyak orang memahami salah. Segala perkara bukan berarti kita pakai ayat ini untuk jago-jagoan, saudara. Untuk motivasi pribadi, tidak. Tetapi kita bisa mengerti bahwa kutanggung di dalam Dia itu berbicara situasi di mana Allah ada di dalam setiap situasi hidup saudara dan saya. Ada amin. Tetapi apa yang perlu kita lihat? Kalau Allah mau bekerja dalam situasi hidup saudara dan saya, butuh apa? Firman Allah bilang kutanggung di dalam Dia. Kata di dalam under artinya di bawah. Kalau begitu kita harus masuk di dalam Tuhan. Amin. Masuk di dalam Tuhan, baru engkau bisa menanggung masalah-masalah itu. Kalau di luar Tuhan, mungkin engkau bisa tanggung 1 atau 2. Tapi kalau di dalam Tuhan, firman Allah mencatat apa? Cuma 1 ya. 1 ya, di Alkitab saya cuma 1. Atau enggak? Firman Tuhan yang ditulis di situ bilang apa? Segala. Untuk engkau mau Allah menanggung segala beban dan hidupmu, butuh apa? Masuk di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Dia. Ingat, di luar Tuhan, engkau bisa cuma 1, 2. Tapi kalau di dalam Tuhan, engkau bisa menghadapi segalanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oleh sebab itu, butuh apa waktu engkau mau masuk dalam rencana Tuhan? Butuh apa? Butuh hati kerelaan di mana menyerahkan sepenuhnya bebanmu ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak orang percaya, mereka rugi saudara. Kita tahu Tuhan kita hebat, kita tahu kita luar biasa. Tetapi waktu kita bilang gini, lu tahu Tuhan hebat, lu tahu Tuhan penuh mujizat, iya. Yakin mama sembuh. Kita lihat, tahu lah. Kalau ini yang terjadi saudara, engkau tidak pernah bisa merasakan sampai kapanpun kekuatan dan kemenangan itu daripada Tuhan. Salah di mana? Bukan salah di Tuhan. Tuhan bilang, kita kadang-kadang tuntut cara kerja Tuhan, mau pikiran kita. Tapi Tuhan bilang, rendahkan dirimu dulu. Masuk ke dalam Tuhan dulu. Tuhan mau kita serahkan dulu. Kadang-kadang kita mau Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan bilang, serahkan dulu baru aku turun tangan. Ada amin? Jangan dibalik-balik. Amin? Amin. Bagaimana Tuhan mau turun tangan kalau engkau belum serahkan? Engkau masih sembunyi saudara. Mari hari ini, waktu engkau datang di rumah Tuhan ini, engkau datang dengan beban persoalan saat di mana engkau taruh itu di kaki Tuhan dan biarkan lihat Allah bekerja bagi hidupmu. Dan saya mau minggu depan engkau bilang, waktu buka ruang kesaksian sudah panjang. Akhir-akhir kita tidak khotbah lagi, tidak apa-apa. Yang penting kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan berikan buat dia. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu belajar menyerahkan total hidup kita. Jangan setengah-setengah. Butuh hati untuk menyerahkan itu. Karena firman Allah bilang, serahkanlah segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Harus masuk ke dalam Dia. Kalau masuk, ambil hatinya Tuhan. Baru engkau bisa ambil itu semua. Ambil hati Tuhan. Cari hatinya Tuhan. Cari ruangan hatinya Tuhan. Sampai engkau mendapati hati Tuhan. Ketika engkau mendapati hati Tuhan itu, baru engkau bisa lihat perspektif masalahmu dengan caranya pandang Tuhan. Ada amin? Kita belajar melihat perspektif cara pandang kita dengan masalah itu apa? Kita butuh kerendahan hati, saudara. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Tanpa kerendahan hati, kita tidak mau. Karena apa? Kalau kita sudah datang, Tuhan, ini daftar list doa saya. Tek. Pura mesti ikut kue Nino. Kita bilang begitu. Tapi Tuhan bilang, aku punya helikopter sayang. Aku bisa angkat buangmu dari atas. Bisa. Pewat pura bisa lihat. Tuhan bilang, Sone, putar lewat belakang juga bisa. Bukan itu jalan saja. Karena dia tahu jalan kita. Jalan rancangan dia lebih terbaik daripada rancanganmu sendiri. Ada amin. Oleh sebab itu, kenapa kita harus ragu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Mau dia bekerja hebat, mau dia berkarya hebat dalam hidup kita. Tapi waktu kita kasih setengah-setengah, saudara. Kita kasih setengah-setengah, saudara. Kalau pakai baju setengah, saudara bilang orang gila, saudara. Biarkan Tuhan menutupmu dengan kemuliaan Tuhan. Biarkan Tuhan menutupnya dengan baju Tuhan. Biarkan Tuhan menutupmu dengan cara kerja Tuhan. Ada amin.
Allah menyempurnakan. Sekali lagi, manusia terbatas adanya, tapi dengan kekuatan Tuhan engkau mengalami kesempurnaan itu. Oleh sebab itu kita boleh berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena ada kekuatan di sana. Hal yang berikutnya, setelah kita terima berkat ini, saudara, apa yang perlu kita lakukan Tuhan agar kita bisa menjadi manusia dengan Tuhan itu bagaimana? Itu hidup yang menjadi kesaksian, yaitu melalui iman kita. Hidup menjadi kesaksian melalui iman kita, yaitu apa? Kita dapat melihat ya, iman yang paling nyata bagi orang percaya itu di mana? Pada saat kita diuji, saudara. Kembali, pada saat saudara dan saya diuji. Kita tidak bisa lihat ujian itu kita tidak bisa lihat iman kita tanpa kita diuji, saudara. Kita tidak bisa mendapat ijazah kalau kita tidak dapat ujian. Benar? Mau terima ijazah, saya bilang, ijazah palsu lah, nanti dia usut sana sini, saudara. Ini Kristen dari mana? Kristen tempelan tuh bisa tahu dari buahnya. Tapi waktu kita sudah lulus ujian, enak buahnya. Amin. Ada. Pernah rasa makan buah yang ini belum matang pohonnya? Pernah rasa? Kelihatan mangga, sama-sama mangga, tapi nggak enak ya, beda rasanya. Begitu juga buah kehidupan kekristenan. Iman yang bertahan. Ada iman yang lewat tahan uji. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Jadi jangan cepat-cepat, segala perkara dapat kutanggung. Sekali lagi, ayat ini bukan untuk kemenangan-kemenangan, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi lebih daripada itu, ada kuasa Allah ingin dinyatakan untuk menjadi satu kesaksian. Saudara dikasih Tuhan, saya tulis di sini bahwa Paulus tetap bersukacita sekalipun dalam penjara. Bahkan dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Supaya apa? Bersukacitalah senantiasa. Jangan takut. Dan berikutnya, untuk engkau dapat sukacita, mungkin engkau pandang saya bilang, Mama pendeta, kau mau bersukacita karena mana? Kau susah begini nih. Kau berada keadaan begini nih. Kau mau bersukacita karena mana? Saudara, lawan dari sukacita itu adalah, kenapa kita tidak dapat bersukacita penuh? Karena apa? Kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran. Makanya firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6, coba kita bisa lihat sedikit. Bilang apa? Filipi 4 ayat 6. Boleh taruh di sini Filipi 4 ayat 6. Saya akan kupas Filipi 4 ayat 6. Oke. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakan hal itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Kenapa saudara dan saya khawatir? Karena apa? Karena apa? Karena tidak ada ucapan syukur. Lawan dari kekhawatiran sebenarnya tidak ada ucapan syukur. Kembali lagi Paulus katakan, waktu dia berkata, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kenyang, segala macam, dia tahu itu. Bukan dia berada dalam kelimpahan, tidak. Tapi dia belajar berkecukupan dengan apa yang ada dalam dia. Amin. Dengan ucapan syukur. Saudara, rahasia ucapan syukur itu lain. Rahasia ucapan syukur itu akan dapat kekuatan yang luar biasa. Lewat ucapan syukur, 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan siapa? 5.000 orang. Lewat apa? Ucapan syukur. Lewat ucapan syukur, Allah akan mengubah situasimu yang sulit menjadi lebih baik. Ada amin. Roma 8 ayat 28. Bahwa apa? Allah turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang apa? Yang mengasihi Tuhan. Jadi untuk apa kita? Untuk mendapat kekuatan Tuhan, untuk mendapat sukacita Tuhan, perlu apa? Kita bersukacita di dalam Dia, dengan apa? Dengan satu bentuk ucapan syukur. Amin. Tanpa ucapan syukur, seperti Paulus katakan, engkau tidak bisa merasakan sukacita yang nyata di dalam Kristus. Ada pesungutan di sana, ada keadaan sedikit, kita tidak lihat situasi. Ingat, Roma 8 dan 28, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah ada bersama saudara dan saya. Ingat itu. Kalau mau dapat kekuatan, saya bolak-balik tentang tema itu. Dapat kekuatan, rahasianya adalah ucapan syukur. Beriman dengan
tahan uji, dan ada tahan uji itu ada, di dalam tahan uji itu ada apa? Ada ucapan syukur. Tanpa ucapan syukur, saudara dan saya tidak bisa mengalami tahan ujian itu, saudara. Sekali lagi, untuk melihat ujian yang jelas, kita berada di titik yang terlemah dulu. Benar? Baru di situ kita bisa melihat tangan Allah yang besar, yang nyata. Jadi waktu engkau berada dalam badai apapun, ingat bahwa Tuhan ada bersama saya. Engkau lihat itu, percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Tuhan sumber pertolongannya ajaib. Tuhan sumber dan segala sesuatunya. Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Filipi 4 ayat 19, saya main di ayat 4. Memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus, di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam siapa? Tetap bilang di dalam Kristus Yesus. Harus di dalam. Kita harus tinggal di dalam. Tanpa di dalam kita tidak bisa berbuat apa-apa. Izinkan sampai di ayat ini saya berikan kesaksian pribadi, saudara. Sehingga dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya. Saudara, ada beberapa waktu yang lalu, 4 tahun yang lalu, waktu anak saya mau masuk kuliah, saudara, itu baru selesai COVID, mulai stabil, saudara, dan dia harus ke Jakarta. Dan COVID hampir 2 tahun itu, usaha mana yang mau maju, saudara? Semua macet, proyek-proyek nggak ada, semua dagang juga sepi, semua macet. Dan minta maaf, tabungan yang ada di dalam tangan kami zero, kosong. Tapi waktu anak saya mau sekolah, saudara, dia lulus di BINUS dan butuh biaya yang sangat banyak. Saya bilang, kita puasa, adik, kita puasa. Kami sekeluarga puasa, saudara. Bukan kita tahu betul bahwa kita kosong, tapi kita tahu bahwa di balik ini Tuhan punya tangan yang besar. Ada amin. Dan waktu kita puasa, Allah sendiri berikan ayat ini kepada anak saya. Bahwa Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya. Deposito yang kami taruh untuk waktu dia mau sekolah, sudah diambil semua. Karena untuk bisnis semua sudah kosong nih. Mau bagaimana? Tidak ada. Waktu hari H Tuhan, Allah berbuat menurut kekayaannya, saudara. Dia dapat beasiswa. Dan hari waktu di mana ada seorang yang dengan senang hati bilang, dengan rela hati bilang, pakai tahan dulu uang kami tanpa engkau pikir yang lain-lain. Selamatkan anak ini dulu. Sampai di mana waktu masuk tahun agak tenang, Tuhan memberikan kita berkat, proyek, dan akhirnya kita bisa tutup. Dan saudara, waktu pada saat susah itu saya bertanya, Tuhan di mana dia, Tuhan tolong please. Tetapi belum ada jawaban. Sampai kami mau jual aset pun tidak ada aset terjual. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tahun ini anak saya tamat, sampai detik ini juga aset saya itu belum terjual. Tetapi anak saya sudah tamat. Berikan kemuliaan buat dia. Ketika kita bilang, Allahku, kita makan firman ini menjadi roti. Kita percaya Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan orang yang percaya kepadanya. Dan Filipi 4 ayat 19 bahwa apa? Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah akan menolongmu dengan kekayaan di dalam poin pikiranmu. Apa yang kau tidak merasa tidak ada jalan, Allah akan mampu membuat jalannya. Ada amin. Bagi kita tidak ada jalan, tapi Allah yang sama yang dapat membelah laut merah itu, Allah yang sama juga akan membereskan masalahmu. Jadi tidak ada yang tidak pernah Allah dapat menolongmu, saudara. Yakinkan itu. Yang perlu kita lakukan adalah percaya penuh kepada Dia, dan rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat itu, maka Dia akan angkat engkau tepat pada waktunya. Ada amin. Firman Allah berkata, air mata orang percaya tidak akan kembali sia-sia. Amin. Dia tampung di kimatnya, dan waktu dan saatnya Dia akan memberikan kepadamu, dan hatimu beria-ria dan bersukacita karena Tuhan. Oleh sebab itu, saya bilang, ketenangan, kekuatan, dan sukacita itu cuma ada di dalam Tuhan. Dan kita pulang dengan satu kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara saudara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Waktu engkau merasa lemah dan kuat, engkau bertanya kepada Tuhan, sudah pakai kekuatanku atau kekuatan Tuhan? Kalau engkau pakai kekuatan Tuhan,
pakai kekuatanmu, maka engkau akan lemah, engkau akan berteriak. Tapi kalau engkau pakai kekuatan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dapat engkau menanggungnya. Mari sidang jemaat, kebenaran firman Tuhan singkat sampai sini, tapi bisa menolong kita agar kita tetap kuat dan bersukacita di dalam Tuhan. Apapun situasi, kondisi hidupmu, di setiap musim kehidupan, ingat, Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alfa dan Omega, Dia Allah yang Immanuel adanya. Kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah selesai bicara. Biar Allah menyempurnakan bagi kami semua. Dan kami percaya Bapa, biar kami makan firman ini menjadi hidup bagi kami, menjadi roti bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, seluruh beban hidup kami, ketakutan, kecemasan, apapun yang menjadi pergumulan kami mau berkata, hari ini kami mau menyerahkan itu di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, biar kami memperoleh kekuatan penuh itu daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.